Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Jangan lupa sholat ya, dimanapun Sobat Football United berada. Yang punya rezeki berlebih, jangan lupa sodakoh, infak, ya kan, dimulai dari yang terdekat dulu. Lalu ya, sudah semakin mendekati bulan Ramadan. Mari kita sama-sama bersiap untuk menyambut ya. Oke, eh, kali ini gue akan preview pertandingan Europa League. Seperti biasa kalau di Eropa hari Kamis malam jam 9, berarti di Indonesia hari Jumat dini hari. Babak perdelapan final antara Manchester United menghadapi wakil dari Spanyol Real Betis. Manchester United di pertandingan terakhir kalah dengan sangat memalukan dari rival abadinya Liverpool. Sangat-sangat memalukan menurut gua. Apakah squad dari Erik ten Hag bisa bounce back? Ini dia previewnya. Gue ingin mulai dari Real Betis. Ini adalah 5 pertandingan terakhir dari Real Betis, di mana di 4 pertandingan terakhir mereka tidak tersentuh kekalahan. Mereka meraih 3 kemenangan beruntun, bahkan terakhir mereka mampu menahan raksasa La Liga Real Madrid di kandang sendiri dengan skor 0-0. Statistiknya adalah seperti ini, mereka mampu menahan Real Madrid tidak mencetak gol, walaupun Real Madrid menguasai ball possession. Goal attempts, shot, mereka punya 8, yang 50%-nya 4 itu shot on goal. Jadi mereka juga mengancam nih sebenarnya Real Betis ya, menghadapi raksasa Real Madrid. Formasi yang diturunkan 4-2-3-1 menghadapi 4-3-3 dari Real Madrid. Ini dia pemain yang menurut gua berbahaya. Nomor 1 tentu saja ada Borja Iglesias. Ini pemain depan andalan dari Real Betis. Sejauh ini total gol dan asisnya ada 13. Nabil Fekir juga ada di sana. Pemain ini tentu saja mencetak gol tunggal di uji coba Real Betis menghadapi Manchester United, tapi nampaknya sang pemain masih cedera ya. Dan pemain yang menurut gua harus diwaspadai sih Borja Iglesias ini sangat menonjol. Ini dia ketika Manchester United beruji coba dengan Real Betis di bulan Desember kemarin. Real Betis juga memakai 4-2-3-1, Manchester United di 4-3-3. Tentu saja banyak pemain utama dari Manchester United ketika itu sedang membela negaranya masing-masing di Piala Dunia kan ya. Kendati Pung David De Gea ada di kiper, Scott McTominay, Anthony Martial, Garnacho bermain juga di pertandingan tersebut. Dan untuk back four, Lindelof dan Wan-Bissaka bermain. Lainnya sih banyak pemain muda yang diturunkan oleh Erik ten Hag. Ketika itu ini dia statistiknya. Gua lingkar itu shots atau goal attempts-nya Real Betis sangat mendominasi, walaupun Manchester United megang di ball possession, tapi ball possession-nya gue masih ingat lebih banyak di daerah sendiri, lebih banyak ke pemain sendiri umpan-umpannya ya. Nah, artinya di daerah sendiri, tidak untuk umpan-umpan yang ofensif. Kalau menurut gue, shot on goal-nya juga Manchester United hanya 1 dari 7 kali percobaan, sangat-sangat minim menurut gue. Manchester United menurut gue harus merubah dari gaya permainannya. Ketika menghadapi Liverpool di babak pertama menurut gue tampil decent, tampil oke. Hanya saja di babak kedua itu drop luar biasa, dan ini yang harus diperbaiki oleh Erik ten Hag. Harus pemain juga tampil ya seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, seperti 20 pertandingan sebelumnya menurut gue. Itu standar dari Manchester United, paling tidak seperti itu. Bukan seperti babak kedua di Anfield. Itu harus dihindari, itu tidak boleh diulangi lagi. Nah, berbicara tentang kekalahan Manchester United musim ini, gue melihat statistik ya dari kekalahan terakhir sebelum menghadapi Liverpool itu. Manchester United kalah menghadapi Arsenal 3-2. Tapi di pertandingan selanjutnya Manchester United menang menghadapi Nottingham Forest 0-3, bounce back. Manchester United pernah kalah 3-1 menghadapi Aston Villa, tapi ketika menghadapi Aston Villa di kandang sendiri di Carabao,
menang 4-2. Bahkan pertandingannya menurut gue pada saat itu seru. Manchester United tampil luar biasa. Ketika Manchester United kena hantam 6-3 dari Manchester City, di pertandingan selanjutnya tandang menghadapi Omonia, Manchester United menang 3-2. Ada bounce back juga di sana. Dan terakhir tentu saja gue ingin menunjukkan ini di awal kompetisi, di dua pertandingan awal Liga, Manchester United kalah beruntun, tapi setelahnya mampu meraih 4 kemenangan beruntun. Bahkan menghadapi Liverpool, menang 2-1, tandang menghadapi Leicester, maupun juga di kandang sendiri menghadapi Arsenal pada saat itu. Manchester United mampu bounce back ya, mampu kembali. Dan ini yang gue harapkan ketika menghadapi Real Betis. Manchester United, sekali lagi dari sisi teknis, gue tidak melihat ada masalah. Sekalipun tentu saja Sobat Football United ada pendapat macam-macam ya tentang masalah pemain yang diturunkan ketika menghadapi Liverpool. Tapi menurut gue di awal itu adalah pemain terkuat. Walaupun setelah di atas lapangan tentu saja banyak pemain secara rombongan bermain di bawah standarnya. Tapi gue tetap berpikir nomor satu permasalahan itu ada di karakter, di mental. Karena tanpa itu semua, apa yang diminta oleh pelatih untuk dijalankan di atas lapangan tidak akan terjadi. Sehingga menurut gue ini yang harus diperbaiki. Dan tentu saja ketika menghadapi Real Betis, kita langsung ngomong soal masalah formasi ya. Gue punya pengharapan, langsung aja gue gak mau pakai perkiraan, gue langsung pengharapan gue. Gue ingin supaya Manchester United tampil dengan formasi yang sama ya, 4-2-3-1. Gue melihat ketika menghadapi Liverpool tentu saja Manchester United kebobolan sangat banyak. Artinya apa? Lini bertahan harus dirombak. Walaupun yang bermain jelek, iya gue sepakat. Yang bermain jelek itu nyaris semuanya sih menurut gue. Tapi lini belakang juga memegang peranan yang penting di kebanjiran golnya Manchester United. Gue berharap di kanan Wan-Bissaka menggantikan Diogo Dalot yang memang tampil tidak maksimal. Di lini tengah, back tengah Victor Lindelof yang cedera, mudah-mudahan cederanya sudah bisa sembuh sehingga bisa dimainkan nih, berduet dengan Harry Maguire. Ya gue tahu Harry Maguire sekali lagi ya adalah Harry Maguire, tapi gue juga harus melihat dari sisi lain di mana Harry Maguire sejauh ini musim ini tampil lebih bagus daripada musim lalu. Walaupun masih belum berada di kualitas yang ditunjukkan 2 ataupun 3 musim yang lalu. Tapi menurut gue ya Varane dan juga Lisandro Martinez harus diistirahatkan menurut gue. Mau dikata oke, Varane dan juga Lisandro Martinez adalah duet back terbaik Manchester United musim ini. Ya, tapi faktanya kemarin 7 gol. Dan mereka itu ada di jantung pertahanan. Mereka juga banyak melakukan kekeliruan, kesalahan yang luar biasa buruk menurut gue. Back kiri pun juga gue memilih untuk mengistirahatkan Luke Shaw. Walaupun mungkin penampilan tidak maksimal Luke Shaw, juga karena lini tengah dari Manchester United yang kacau. Tapi menurut gue ya sekali lagi lini pertahanan harus banyak dirombak. Dan gue lebih memilih untuk memainkan Tyrell Malacia. Pemain ini ketika diturunkan menurut gue juga tidak mengecewakan secara umum ya. Tyrell Malacia pemain muda dari Rotterdam, sehingga kenapa tidak dimainkan ketika menghadapi Real Betis di Old Trafford. Duet back tengah, Casemiro ada kabar apakah pada saat menghadapi Liverpool dia cedera. Setelah pertandingan juga ada selentingan dia masih harus menjalani tes cedera atau tidak ya kan. Gue lebih memilih Sabitzer dan Fred. Tentu saja ada Scott McTominay juga yang bisa diturunkan di sana, tapi gue lebih memilih Sabitzer dan juga Fred. Bang, kenapa Fred diturunkan lagi? Menurut gue etos kerja Fred tetap bagus. Kemarin tampil tidak bagus, iya, tapi itu secara kolektif. Sehingga ya kenapa tidak dipasang lagi? Kita tidak punya pilihan yang mewah ya di lini tengah dengan cederanya Christian Eriksen dan tanda tanyanya Casemiro. Sehingga gue lebih memilih untuk memainkan Fred daripada Scott McTominay. Dan di kanan gue memilih untuk memainkan either Jadon Sancho atau Facundo Pellistri.
Tapi gue lebih memilih untuk memainkan Facundo Pellistri. Gue melihat pemain muda ini oke, ya. Dan ya kemarin Anthony tidak bermain maksimal. Sehingga gue pikir kenapa tidak memainkan Facundo Pellistri. Di kiri, Marcus Rashford. Yang ketika menghadapi Liverpool gue pikir lebih didorong ke depan. Kali ini kenapa tidak dikembalikan ke posisi terbaiknya, itu adalah di penyerang kiri. Sementara pemain nomor 10, ada dua yang gue pikir. Bruno Fernandes tentu saja, dan bisa juga seorang Jadon Sancho. Tapi gue lebih memilih Bruno Fernandes. Kenapa? Karena ya walaupun dia bertingkah aneh ya ketika menghadapi Liverpool, tapi gue melihat tipe seperti, ini pendapat pribadi gue ya dengan amatiran, pemain seperti Bruno Fernandes memang harus dihukum dengan diberikan porsi bermain terus. Menurut gue sih demikian. Dia tipe pemain yang kalau seandainya diparkir justru mungkin akan tampil menurun ya. Tapi tentu saja gue bisa salah. Dan itu yang gue harapkan, sekaligus juga dia membayar sih kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika menghadapi Liverpool dengan bermain lebih efektif lagi di lini tengah Manchester United, utamanya di lini serang, dimana ketika menghadapi Liverpool dia lebih banyak beroperasi dari sisi kiri dibandingkan sisi kanan maupun tengah, dimana menurut gue justru yang terkuatnya Bruno Fernandes ini ada di tengah ataupun juga di sisi sebelah kanan, paling tidak untuk musim ini. Dan di depan Wout Weghorst, kita tidak punya pilihan yang banyak ada di sana. Sebelum ke perkiraan skor, gue ingin memperlihatkan ini bagaimana Manchester United di kandang sendiri di 5 pertandingan terakhir sangat produktif ya. Mencetak gol di atas 1 rata-rata. Dan Real Betis pun away-nya juga bagus. Hanya sekali mengalami kekalahan ya. Dan mereka selalu mencetak gol di 5 pertandingan terakhir, kecuali ketika mereka kalah. Namun demikian, melihat faktor yang gue sampaikan sebelumnya, bagaimana Manchester United ini bisa bounce back, gue berpikir Manchester United, dan ini akan sekali lagi ya di Old Trafford, tentu saja fans mengharapkan reaksi balik dari skuad Manchester United setelah kalah telak memalukan, dan gue yakin pemain bisa kembali. Oleh karena itulah gue prediksi sekaligus gue harapkan Manchester United bisa menang 3-0 sih. Gue harapkan demikian karena hanya dengan penampilan atraktif, kemenangan ini yang bisa membayar ya, skuad terutama membayar kepada para fans. Itu penting sekali, dan mereka akan bermain di kandang sendiri loh. Di hadapan 75.000 fans yang mereka kecewakan hari Ahad kemarin. Satu-satunya yang harus mereka lakukan adalah mereka membayar dengan penampilan yang luar biasa ya. Agresivitas yang tinggi, mengejar bola tanpa lelah, bermain tajam, mencetak gol banyak. Itu sih menurut gue. Kurang lebih demikian bagaimana Mursobat Football United. Prediksi siapa-siapa pemain yang ingin dimainkan, siapa-siapa yang ingin diparkir. Drop di kolom komen beserta alasannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.